Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diowansyah dengan NIM F5212350. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membawakan materi mengenai konseptual teknologi inovatif yaitu Big Data. Baik, di sini ada anggota kelompok 4 sendiri yang terdiri dari 5 orang. Saya sendiri tadi sebagai moderator yaitu Diowansyah dengan NIM F5212350. Kemudian ada Marcelo Daud M. Liling dengan NIM F521-23002. Kemudian ada John Scott Yambung dengan NIM F521-23035. Kemudian ada Muhammad Herdiansyah dengan NIM F521-23037 dan Sofia Ismar Hermansyah dengan NIM F521-23052. Baik, di sini untuk latar belakangnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, dilanjutkan oleh teman saya. Persilakan. Perkenalkan, nama saya John Scott Yambung dengan stambuk F521233035. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan alasan mengapa kita memilih Big Data ini. Nah, yang pertama itu latar belakangnya, di mana itu era Big Data muncul karena saat ini dunia menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, sangat cepat, dan sangat bervariasi. Nah, data yang ada sekarang bukan hanya dapat berupa sebuah teks, namun dia bisa berupa sebuah foto, video, suara, hingga dengan data dari sensor-sensor mesin yang tidak beraturan. Nah, hal ini membuat cara-cara lama dalam mengolah sebuah data itu menjadi tidak lagi efisien dan efektif. Sehingga Big Data di sini dia hadir sebagai solusi cerdas untuk mengolah semua kerumitan data-data tersebut demi menciptakan sebuah efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. Nah, dalam sebuah laporan yang ditulis oleh McKinsey Global Institute, di situ dia mengatakan bahwa implementasi Big Data ini tidak hanya diselesaikan oleh teknologinya saja, namun di situ ada campur tangan dari manusia. Di mana manusia ini dia bekerja sebagai orang yang menentukan tujuan akhir dan pengambilan keputusan strategi dari data-data yang sudah ada. Nah, lalu alasan pemilihan teknologi big data yang dimana ini yang pertama itu fondasi teknologi modern. Yang dimana ini big data adalah bahan bakar utama bagi teknologi masa kini seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan cloud computing agar mereka bisa bekerja secara maksimal. Nah, melalui big data ini kecerdasan buatan ini dapat mempelajari pola-pola dari banyak sekali data. Nah, dan dengan banyak data itu dia dapat mengambil keputusan dengan lebih akurat. Lalu ada Internet of Things. Nah, Internet of Things ini dia bisa berupa sebuah sensor yang dimana sensor-sensor ini dapat mengumpulkan data-data secara real time dan dapat memasukkan data tersebut dalam cloud computing untuk disimpan. Nah, dengan itu big data ini bukan alat pendukung saja, namun dia ini merupakan fondasi dari teknologi modern yang dimana ini digunakan agar teknologi modern ini bisa terus berkembang. Lalu yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, dengan big data kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data nyata, bukan hanya sekedar tebakan saja, sehingga resiko kesalahan ini bisa dikurangi secara drastis. Nah, dalam laporan McKinsey Global Institute lagi, di situ dia menegaskan bahwa pemanfaatan big data ini meningkatkan margin operational retail hingga dengan 60%. Nah, dengan itu kita mengetahui bahwa kalau big data itu mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Nah, lalu yang ketiga ada meningkatkan daya saing dan inovasi. Organisasi yang menggunakan big data akan lebih kreatif dan cepat beradaptasi karena mampu memprediksi tren pasar dan risiko di masa depan dengan lebih tepat. Nah, dalam laporan McKinsey Global Institute, di situ dia menegaskan bahwa big data ini mendorong gelombang inovasi, produktivitas serta model saingan baru dalam berbagai sektor ekonomi. Nah, perusahaan yang mengadopsi big data ini
di situ dia bisa mengalami peningkatan dalam pendapatan dan efisiensi operasional. Itu dikarenakan itu dia dapat memprediksi tren pasar yang akan ada di masa depan dan mengantisipasi risiko-risiko yang akan mereka hadapi di pasar atau di masa depan. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM F5212330. Nah, jadi saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, di mana saya akan memperjelaskan slide 5 dan slide 6. Nah, di slide 5 ini, saya akan menjelaskan apa sih itu Big Data. Jadi, secara mendasarnya itu, Big Data itu adalah kumpulan data yang ukurannya sangat raksasa, sehingga aplikasi database biasa tidak bisa lagi mengumpulkan atau mengelolanya. Namun, dari sisi sistem informasi, ini juga tentang kemampuan teknologi untuk menggabungkan data-data besar tersebut demi menemukan wawasan baru. Tujuan utamanya itu adalah mengubah cara kita mengambil keputusan yang tadinya hanya berdasarkan intuisi menjadi keputusan yang didasari oleh bukti dan yang nyata. Nah, teknologi ini berkembang pesat di era society 5.0 dan industri menggunakan metode pengelolaan big data analytics. Nah, jadi dalam konsep ini tidak hanya menitik beratkan pada ukuran data yang masif, melainkan pada kapasitas teknologi untuk mencari, menggabungkan, dan melakukan referensi silang terhadap set data yang sangat besar guna mendapatkan wawasan baru. Nah, untuk mengekstrak nilai dari kumpulan data tersebut, muncullah istilah Big Data Analytics yang merujuk pada pemanfaatan teknik analitik canggih beserta teknologi dan praktik terkaitnya yang dirancang khusus untuk memproses volume data skala besar yang dihasilkan oleh sistem organisasi modern. Nah, teknologi ini berkembang pesat seiring dengan transisi peradaban menuju era society 5.0 dan revolusi industri 4.0, di mana terjadi peningkatan eksponensial dalam produksi data harian yang bersumber dari aktivitas digital masyarakat seperti sensor mesin, transaksi online, dan interaksi media sosial. Nah, kehadiran teknologi inovatif ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan berbasis intuisi yang sering kali tidak akurat, dengan mengubahnya menjadi sistem pengambilan keputusan yang murni berbasis pada bukti data dan nyata, sehingga organisasi dapat memprediksi perilaku pasar secara presisi. Nah, jadi melakukan personalisasi layanan secara otomatis juga, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dan efisiensi personal. Nah, selanjutnya itu slide 6, yaitu ruang lingkup Big Data. Nah, ruang lingkup ini, teknologi ini mencakup seluruh siklus hidup data, mulai dari saat data pertama kali ditangkap hingga diubah menjadi kecerdasan bisnis yang strategis. Terus batasannya itu meliputi penggunaan model analisis untuk melihat apa yang telah terjadi secara dekriptif, memprediksi apa yang akan terjadi secara prediktif, hingga memberikan saran tindakan terbaik secara preskriptif. Terus, nah penjelasan lebih lanjutnya itu, jadi model analitik tersebut memungkinkan sistem informasi organisasi untuk tidak hanya melihat apa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi juga memproyeksikan tren masa depan dan memberikan rekomendasi tindakan yang optimal. Nah, lebih jauh lagi, batasan kajian teknologi ini tidak terletak pada perangkat keras penyimpanan fisiknya, melainkan pada pengembangan kemampuan dinamis organisasi untuk eh, mengorkestrasi data secara cerdas agar menghasilkan nilai ekonomi dan keunggulan kompetitif. Nah, dalam konteksnya itu, penerapan pada sektor industri modern seperti platform perdagangan elektronik atau e-commerce, ruang lingkup pemanfaatan Big Data menyentuh secara langsung elemen-elemen operasional yang berinteraksi dengan konsumen. Nah, di mana teknologi ini difokuskan pada pemetaan segmentasi pasar yang lebih akurat. Terus perancangan kampanye promosi yang sangat tersegmentasi, serta integrasi saluran komunikasi pemasaran yang responsif terhadap perubahan perilaku konsumen secara real time. Nah, dengan ini, batasan utama dari Big Data Analytics sebagai kajian konseptual sistem informasi adalah perannya sebagai jembatan yang menghubungkan aliran data mentah berskala raksasa dengan proses penciptaan strategi dan inovasi bisnis. Nah, demikian pemaparan saya untuk slide 5 dan slide 6. Mohon maaf apabila salah kata, dan juga saya mohon maaf apabila penjelasan saya mungkin kurang enak didengar dan kurang, ya begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Marcelo Daud Pemdeling dengan NIM F5212302. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada
tugas kelompok, yakni pada tugas teknologi Big Data. Jadi pada teknologi Big Data itu memiliki karakteristik utama. Jadi di sini akan membedakan Big Data dengan data biasa lainnya. Jadi berdasarkan literatur atau referensi yang kami baca, di situ Big Data ini dirumuskan dalam konsep 5V. Jadi yang pertama itu ada volume. Jadi volume itu merujuk pada jumlah data yang dihasilkan yang sangat besar pada Big Data, di mana data-data tersebut melampaui kapasitas perangkat lunak, sehingga perlu pengelolaan dan pemrosesan yang secara efektif. Jadi skala data pada Big Data itu terus berkembang secara signifikan, mulai dari terabyte hingga petabyte dan juga exabyte, di mana tiap data-data yang dihasilkan itu bersumber dari aktivitas digital manusia dan juga aktivitas pada mesin atau robot. Kemudian ada yang namanya velocity, di mana velocity ini adalah kecepatan data yang dihasilkan, dikumpulkan dan diproses dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan data ini dihasilkan dalam waktu real time. Jadi dalam ekonomi modern, kemampuan untuk menganalisis aliran data secara instan menjadi hal yang penting untuk memberikan respon yang cepat terhadap dinamika pasar. Pada proses velocity ini seringkali ada beberapa contoh, misalnya pada sistem pendeteksi penipuan pada kartu kredit, di mana sebelum pengguna melakukan transaksi, bank itu akan menganalisis transaksi tersebut, apakah transaksi ini benar-benar pengguna atau hanya penipuan atau hal-hal yang merugikan pengguna. Kemudian ada yang namanya variety atau keberagaman, di mana data tidak lagi hanya berbentuk angka atau teks yang terstruktur. Misalnya contoh seperti SQL, tetapi data juga mencakup seperti video, kemudian audio, gambar, log sensor, dan unggahan media sosial. Inovasi dalam Big Data terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai format data ini menjadi informasi yang utuh. Jadi, variety ini bisa dibilang keberagaman data yang dihasilkan pada suatu platform. Misalnya pada platform Instagram, di situ pengguna bisa menghasilkan berbagai jumlah data, misalnya data seperti video yang dijelaskan tadi, kemudian ada audio, gambar yang diupload ke dalam media sosial. Kemudian semuanya itu akan terintegrasi dengan platform yang digunakan. Kemudian ada yang namanya veracity atau kebenaran dan atau kualitas, di mana di sini veracity ini merupakan tingkat ketidakpastian dan kendala data, di mana sumbernya beragam. Jadi Big Data ini sering mengandung data-data yang kotor yang perlu dibersihkan secara konsisten, di mana mekanisme pembersihan ini memastikan hasil analisis tetap akurat bagi pengambilan keputusan. Kemudian ada yang namanya value atau nilai, merupakan karakteristik paling penting dari sudut pandang organisasi. Sebesar apapun data yang dimiliki, tidak akan berarti jika tidak dapat diekstrak menjadi wawasan atau insight pada sebuah organisasi. Apakah value-nya ini bisa memberikan dampak yang besar bagi ekonomi organisasi atau tidak? Maka perlunya peningkatan produktivitas atau efisiensi operasional. Baik, selanjutnya itu ada yang namanya perbedaan teknologi konvensional dengan teknologi Big Data. Jadi yang pertama ada yang namanya skalabilitas. Jadi pada teknologi konvensional itu data yang dihasilkan itu berupa vertikal atau scaling up, di mana perlu penambahan kapasitas dengan meningkatkan spesifikasi hardware RAM atau CPU pada satu server tunggal saja.
yang memiliki batas fisik dan biaya yang mahal. Sedangkan teknologi big data itu dia merujuk pada namanya horizontal atau scaling out, di mana data yang dihasilkan data yang ditampung dengan cara mendistribusikan beban kerja ratusan atau ribuan server murah yang bekerja secara paralel untuk menjalankan suatu data. Kemudian ada yang namanya struktur data. Pada teknologi konvensional, struktur datanya itu terstruktur, hanya mampu menangani data yang memiliki format tetap dan skema yang kaku. Kemudian jika merujuk pada struktur data yang dihasilkan oleh big data, di sini big data mampu memproses data yang terstruktur, semi terstruktur hingga tidak terstruktur secara fleksibel, sehingga setiap data yang dihasilkan oleh big data itu bisa dikelola dengan baik. Kemudian ada yang namanya metode pengolahan, di mana teknologi konvensional itu mengelola datanya hanya dalam satu pusat saja. Jadi data yang dikirim ke satu unit prosesor pusat untuk diolah. Berbeda dengan big data di mana perlu adanya distribusi dengan menggunakan prinsip distributed computing seperti Hadoop, di mana data diproses di lokasi tempat data tersebut disimpan. Kemudian ada yang namanya tujuan analisis pada kedua teknologi ini. Jika teknologi konvensional itu dia lebih ke arah retrospektif, yakni fokus pada pelaporan kejadian masa lalu. Jadi seperti apa yang sudah terjadi sebelumnya, data apa yang sudah dibeli sebelumnya itu tidak dimasukkan. Itu yang akan dianalisis pada teknologi konvensional. Sedangkan pada teknologi big data, di situ dia mengelola semua pelaporan kejadian. Jadi dari historis atau data-data yang sebelumnya dikelola itu bisa memberikan prediksi masa depan dan rekomendasi untuk tindakan secara produktif pada pengguna. Jadi pengguna ini bisa diberikan rekomendasi produk lain atau memprediksi pengguna ini atau customer ini dia ingin membeli apa pada bulan depan misalnya. Kemudian ada yang namanya kecepatan, yakni batch processing. Jadi teknologi konvensional itu menggunakan data itu dikumpulkan dulu dalam jumlah tertentu baru, kemudian diproses secara berkala. Sedangkan pada teknologi big data itu melakukan proses streaming processing, yakni mampu memproses data yang mengalir secara terus-menerus pada saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ismar Hermansyah dengan NIM F5212302. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dan alur kerja dari teknologi Big Data. Nah, bagaimana sih sebenarnya prinsip kerja Big Data secara konseptual? Big Data itu bukanlah satu teknologi tunggal, melainkan sebuah ekosistem yang terdiri dari serangkaian proses yang saling terhubung. Nah, dalam Big Data ada 4 tahapan utama yang harus dilalui. Tahapan pertama adalah pengumpulan data atau data acquisition. Jadi, sebelum kita bisa menganalisis apapun, kita harus punya data dulu. Data ini bisa datang dari mana saja. Bisa dari data internal perusahaan, kayak transaksi penjualan, bisa juga dari data eksternal seperti media sosial, komentar pelanggan, atau bahkan data dari sensor Internet of Things atau IoT, seperti yang dipasang pada mobil atau mesin pabrik. Bahkan menurut para ahli, ada juga namanya data exhaust, yaitu data yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aktivitas digital kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita sedang searching di Google atau scrolling di media sosial. Jejak digital itu adalah data yang paling berharga. Yang paling penting di sini, data yang dikumpulkan itu formatnya sangat beragam. Ada yang terstruktur seperti tabel database, ada juga yang tidak terstruktur seperti foto, video, ataupun teks. Tahapan kedua adalah penyimpanan dan pengolahan atau storage and processing. Nah, setelah data terkumpul dalam jumlah yang sangat besar, kita tidak bisa sembarang menyimpannya. Hard disk biasa ataupun database tradisional tidak akan sanggup. Maka, kita butuh teknologi penyimpanan khusus seperti
Hadoop Distributed File System atau HDFS atau database NoSQL yang dirancang untuk menangani data dalam skala besar. Di tahapan ini juga terjadi proses pembersihan data yang disebut dengan ETL, singkatan dari Extract, Transform, dan Load. Data diekstrak dari sumbernya, lalu diubah atau dibersihkan dari kesalahan dan duplikasi, kemudian dimuat ke dalam sistem penyimpanan yang siap untuk dianalisis. Tahapan ketiga yaitu tahap analisis dan pemodelan atau analysis and modeling. Nah, ini inti dari Big Data. Data yang sudah tersimpan dan bersih kemudian dianalisis menggunakan berbagai teknik yang canggih, mulai dari statistik sederhana, data mining, hingga algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Tujuannya untuk menemukan pola, tren, dan korelasi yang tersembunyi di dalam data. Misalnya, perusahaan e-commerce bisa menganalisis kebiasaan belanja pelanggan untuk memprediksi produk apa saja yang akan dibeli minggu depan. Ini yang disebut dengan analisis prediktif. Bahkan ada analisis preskriptif yang memberikan rekomendasi tindakan terbaik. Selanjutnya tahapan keempat dan terakhir adalah tahapan interpretasi dan pengambilan keputusan. Hasil analisis yang rumit tadi kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Bisa dalam bentuk visualisasi data, dashboard interaktif, atau laporan. Nah, informasi inilah yang menjadi dasar bagi para pemimpin perusahaan atau organisasi untuk mengambil keputusan strategis. Keputusan bisa diambil dari manual oleh manusia, bahkan otomatis oleh sistem. Contohnya, sistem rekomendasi di Netflix atau Spotify yang otomatis menyarankan film atau lagu berdasarkan kebiasaan kita. Jadi, intinya, keempat tahapan ini membentuk siklus yang berkelanjutan. Organisasi terus belajar dari data, beradaptasi, dan merespon perubahan dengan lebih cepat. Sekarang kita lanjut ke bagian hubungan Big Data dengan data dan sistem informasi. Pertanyaan pertama, bagaimana teknologi Big Data mengubah dan memproses data mentah menjadi informasi yang berguna? Nah, prosesnya bisa kita bedah menjadi 3 tahapan sederhana. Pertama, dari data mentah menjadi data terintegrasi. Data dari berbagai sumber yang masih berantakan kita bersihkan dulu dari kesalahan. Lalu kita gabungkan agar memiliki format yang seragam. Jadi, data dari Instagram, data transaksi, dan data sensor bisa kita satukan dalam satu wadah yang rapi. Kedua, dari data terintegrasi menjadi pola dan wawasan. Nah, data yang sudah rapi tadi kita analisis, dan kita bisa lihat apa yang terjadi di masa lalu atau analisis deskriptif, mengapa itu terjadi atau analisis diagnostik, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan atau analisis prediktif. Nah, dari sini lahirlah sebuah wawasan atau insight. Ketiga, dari wawasan menjadi informasi yang siap pakai. Nah, wawasan yang kita dapat tadi kemudian kita kemas dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan yang mudah dibaca oleh manajer dan pengambilan keputusan. Dengan begitu, data yang tadinya cuma angka-angka berubah menjadi informasi yang langsung kita pakai untuk tindakan yang lebih nyata. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, bagaimana peran Big Data dalam sistem informasi organisasi? Secara mendasar, Big Data telah mengubah peran sistem informasi dari sekedar alat pencatat laporan menjadi pusat kecerdasan organisasi yang proaktif. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memiliki pandangan yang lebih luas seperti mengantisipasi tren pasar. Singkatnya, Big Data menjadikan sistem informasi sebagai penggerak utama inovasi dan penciptaan nilai bisnis. Nah, maksudnya gimana? Dulu, sistem informasi itu hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi dan pembuat laporan saja. Tugasnya cuma merekam apa yang sudah terjadi. Sekarang, dengan Big Data, sistem informasi berevolusi menjadi pusat kecerdasan atau intelligence hub yang bersifat proaktif dan prediktif. Nah, artinya sistem informasi sekarang bisa mengintegrasi data internal dan eksternal, memberikan rekomendasi strategis, dan bersikap proaktif dan bukan hanya reaktif saja. Jadi,
Big Data menjadikan sistem informasi sebagai aset strategis yang tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga menjadi mesin utama inovasi dan penciptaan nilai bagi organisasi. Sini saya juga akan menjelaskan mengenai contoh pemanfaatan dalam sistem informasi. Yang pertama itu contohnya ada e-commerce dan retail, kedua ada publik dan pemerintahan, ketiga ada layanan kesehatan, keempat ada manufaktur dan rantai pasok atau supply chain. Nah, mungkin saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh saja dalam pemanfaatan sistem informasi untuk big datanya. Ya, kita mengambil contoh di e-commerce dan retail. Sebagaimana kita tahu bahwa e-commerce sekarang ini yang terkenal yaitu seperti Lazada, ada Tokopedia, Shopee, ya. Dan masing-masing e-commerce tersebut mempunyai sebuah marketplace, sebuah konten dengan produk-produk yang dijual di dalamnya, itu yang mana sangat besar, datanya itu sangat besar, setiap hari terus bertambah. Data dari produknya ini setiap hari terus bertambah. Karena apa? Karena dari penggunanya sendiri. Nah, untuk mengelola data yang begitu besar dari e-commerce tadi itu, atau dari seperti Tokopedia, bagaimana cara mereka mengelola, bagaimana cara mereka menghandle data yang sangat banyak, ya memakai teknologi big data gitu. Karena datanya sangat besar, datanya terus bertambah setiap hari, data produk, data transaksi, data user juga akan sangat banyak sekali. Bayangkan terjadi beberapa transaksi dalam setiap harinya. Jika saja memakai sebuah database konvensional, itu tidak akan kurang efisien, kurang efektif. Makanya diperlukan sebuah teknologi big data untuk handle data yang begitu banyak. Oke, kemudian di sini ada relevansi terhadap kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Jadi sistem big data sendiri dapat memberi saran otomatis dari data. Terus analisis secara real time. Jadi maksudnya itu informasi yang diperoleh secara misalnya itu untuk mendeteksi sebuah penipuan. Kemudian ada personalisasi layanan. Perusahaan dapat memberi penawaran sesuai perilaku pelanggan. Yang keempat ada infrastruktur scalable, yaitu cloud memungkinkan penyimpanan data besar tanpa biaya infrastruktur yang mahal. Selanjutnya, kita masuk pada analisis konseptual. Di sini, kita akan menyatukan berbagai pandangan dari berbagai sumber referensi yang sudah kami dapatkan dan kami pelajari. Nah, untuk bagian sintetis dan dari berbagai referensi, apakah semua referensi memiliki pandangan yang sama? Secara keseluruhan, semua referensi memiliki pandangan yang sama. Para ahli sepakat bahwa big data adalah faktor produksi yang sangat penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dan produktivitas. Namun, terdapat perbedaan fokus. Ada ahli yang lebih menyoroti keuntungan strategisnya bagi bisnis, ada juga yang setuju bahwa big data membuka peluang besar untuk riset manajemen, sementara ahli lain lebih menekankan pada tantangan etika dan privasi yang harus dijaga, dan juga bagaimana big data analitik itu sudah menjadi pusat inovasi dalam riset sistem informasi. Untuk sumber referensi, kami sudah mencari berbagai informasi tentang teknologi big data dan kami memilih 7 referensi terkait untuk kami analisis. Dari referensi yang sudah kami dapatkan, apakah ada perbedaan sudut pandang? Tentu saja ada. Perbedaannya terletak pada fokus analisis dari masing-masing peneliti. Untuk referensi pertama dengan judul Big Data, The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. Referensi ini lebih fokus pada nilai ekonomi dan strategis. Mereka membahas bagaimana data bisa menciptakan transparansi, mendukung eksperimen bisnis, dan melahirkan model bisnis baru. Untuk referensi kedua dengan judul Big Data and Management from the Editors, Academy of Management Journal. Referensi ini lebih menekankan pada tantangan metodologis dan etis.
Mereka menyoroti masalah privasi, keamanan data, dan bagaimana kita harus hati-hati dalam menafsirkan hasil analisis dari big data. Untuk referensi ketiga dengan judul Big Data Analytics in Information System Research, Current Landscape and Future Prospect. Referensi ini fokus pada pengembangan riset big data dan sistem informasi, termaksud tren teknologi terbaru seperti real-time analytics, cloud computing, dan explainable AI. Untuk referensi keempat dengan judul The Influence of Big Data Technology in Business Decision Making in E-commerce, dan referensi kelima dengan judul Pemanfaatan Big Data dalam Peningkatan Efektivitas Strategis Komunikasi Marketing Terpadu pada Perusahaan E-commerce. Kedua referensi ini memberikan contoh empiris di Indonesia, khususnya di sektor e-commerce. Mereka menunjukkan bagaimana big data digunakan untuk personalisasi layanan dan strategi pemasaran. Untuk referensi ke-6 dengan judul Pengelolaan Big Data, Inovasi Solusi dan Tantangan dalam Era Informasi Modern. Referensi ini lebih fokus pada tantangan implementasi di sektor publik, seperti infrastruktur, standarisasi data, dan keamanan informasi. Dan terakhir, untuk referensi ke-7 dengan judul Pemanfaatan Big Data dalam Era Teknologi 5.0. Referensi ini menempatkan Big Data dalam konteks Society 5.0, di mana teknologi digunakan untuk kesejahteraan sosial, bukan cuma untuk keuntungan bisnis semata. Sekarang kita masuk ke bagian keterkaitan antar konsep. Nah, ternyata berbagai konsep dalam literatur Big Data yang sudah kami temukan itu saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, karakteristik versus strategi. Ciri khas dari Big Data yang kita kenal dengan 5V, volume, velocity, verity, veracity, dan value, itu adalah modal utama bagi organisasi untuk menciptakan keuntungan. Data yang banyak atau volume memungkinkan analisis lebih akurat. Data yang cepat atau velocity memungkinkan keputusan real time. Data yang beragam atau verity memberikan kita perspektif yang lebih luas. Dan data yang berkualitas atau veracity memastikan nilai atau value yang dihasilkan bisa diandalkan. Yang kedua, teknologi versus kemampuan. Infrastruktur yang canggih seperti cloud computing memang diperlukan untuk menjalankan analitik modern seperti machine learning. Tapi infrastruktur secanggih apapun tidak akan berguna tanpa kemampuan SDM yang mengoperasikannya. Investasi di teknologi harus diimbangi dengan investasi di pengembangan talentanya. Yang ketiga, yaitu analisis versus keputusan. Proses analisis data itu tujuannya untuk mengubah data mentah menjadi pola wawasan dan akhirnya menjadi informasi. Kualitas analisis inilah yang menentukan kualitas keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi. Jika analisisnya sembarangan, keputusan yang diambil juga bisa meleset. Yang keempat, sistem informasi versus keunggulan. Dulu, sistem informasi cuma alat bantu administrasi. Sekarang, dengan Big Data, sistem informasi berevolusi menjadi aset strategis yang menentukan keunggulan perusahaan. Dengan kemampuan mengintegrasi data internal dan eksternal, sistem informasi bisa memberikan rekomendasi proaktif dan membantu perusahaan tetap unggul dibanding pesaing. Dan yang terakhir, yang kelima, inovasi versus etika. Perkembangan teknologi terbaru seperti federated learning, explainable AI, dan quantum computing memang sangat menarik dan membuka banyak peluang. Tapi inovasi ini juga memunculkan tantangan etika baru. Contohnya, bagaimana cara menjaga privasi data di sistem pembelajaran terdesentralisasi, atau bagaimana cara memastikan algoritma yang makin kompleks itu tetap adil dan transparan. Jadi, semakin hebat teknologinya, semakin besar pula tanggung jawab etikanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan terkait materi kami teknologi inovatif yaitu Big Data. Jadi di sini Big Data hadir sebagai solusi inovatif atas keterbatasan sistem konvensional dalam mengelola volume, kecepatan, dan variasi data yang sangat besar di era modern.
Teknologi ini mengubah sistem informasi dari sekedar pencatat transaksi menjadi pusat kecerdasan aktif yang menggeser landasan pengambilan keputusan dari intuisi menjadi berbasis data yang nyata. Sebagai fondasi bagi teknologi modern seperti AI dan IoT, baik data terbukti mampu meningkatkan daya saing, inovasi, serta nilai ekonomi di berbagai sektor, mulai dari retail hingga pelayanan publik. Walaupun memberikan banyak keuntungan strategis bagi organisasi, pemanfaatan teknologi ini harus selalu diimbangi dengan kepedulian terhadap etika, penjagaan privasi, dan keadilan algoritma. Nah, mungkin sekian saja dari kami kelompok keempat terkait materi teknologi inovatif data. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 pamir untuk undur diri. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.